Pilu kakak beradik anak yatim korban pelecehan di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, 7 terduga pelaku diduga masih berkeliaran. Dalam kasus ruda paksa tersebut, penyidik kepolisian resort atau Polres Bau-Bau, Provinsi Sultra, sudah menetapkan 1 tersangka. Tersangka yang dituduh melakukan perbuatan tak senonoh itu adalah kakak tertua dari kedua korban berinisial Al. Namun, pihak keluarga melalui kuasa hukum korban justru menilai penetapan tersangka sejak akhir Januari tahun 2023 lalu tersebut ganjil. Pasalnya, kepolisian justru tak menyentuh 7 terduga pelaku yang diduga melakukan aksi bejat tersebut berdasarkan pengakuan korban. Penyidik malah menangkap kakak tertua korban yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, kata kuasa hukum korban, Safrin Salam, kepada tribunNewsUltra.com. Sedangkan, kata Safrin, 7 terduga pelaku yang salah satunya diduga adalah pemilik perumahan dan menantunya justru belum tersentuh. Korban bahkan mengatakan bahwa salah satu dari pelaku adalah pemilik perumahan yang dimaksud, jelasnya. Tindakan asusila terhadap bocah kakak beradik anak yatim itu sebelumnya terjadi pada tanggal 24 Desember tahun 2022 lalu di bangunan kosong sekitaran rumahnya, salah satu kompleks perumahan di Kota Bau-Bau. Dikonfirmasi terpisah, Kapolres Bau-Bau, AKBP Bungin Masokan, enggan berkomentar banyak mengenai penanganan kasus ruda paksa yang menimpa kakak beradik anak yatim tersebut. Berproseslah, intinya begitu, intinya berproseskan, itu saja, ujar mantan Kapolres Buton Utara tersebut. AKBP Bungin enggan mengomentari tudingan rekayasa dalam penetapan tersangka kasus ruda paksa tersebut. Dia menegaskan penetapan tersangka dilakukan penyidik berdasarkan 2 alat bukti atau lebih. Prinsipnya kalau penetapan tersangka itu berdasarkan 2 alat bukti atau lebih, berarti penyidik sudah meyakini itu, jelasnya. Kronologi kasus ruda paksa berdasarkan kronologi kasus ruda paksa bocah kakak beradik anak yatim itu terjadi pada tanggal 24 Desember tahun 2022 lalu sekitar pukul 11 WITA. Kronologi tersebut disampaikan kuasa hukum korban, Safrin Salam, dalam konferensi pers virtual pada Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023. Konferensi pers diikuti Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, LPAI, Seto Mulyadi, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPPA, Bau-Bau Fanti Fridayanti, serta Kepala UPT DPPPA Sulawesi Tenggara Sumartin. Pada saat kejadian, korban disebutkan sedang bermain di sekitaran rumahnya, salah satu kompleks perumahan di Kota Bau-Bau. Tiba-tiba seorang pekerja perumahan menggendongnya. Lalu anak umur 4 tahun itu dibawa di salah satu rumah kosong. Di tempat itu dia diperkosa. Korban melihat dengan jelas salah satu pelakunya itu pemilik perumahan, kata Safrin. Setelah itu, korban langsung diancam agar tidak menceritakan kejadian tersebut, jelasnya menambahkan. Korban hari itu langsung pulang ke rumah setelah diruda paksa. Saat itu hanya ada kakaknya yang umur 9 tahun. Keduanya langsung tidur siang. Sekira jam 3 sore, masuk 3 orang di dalam rumah hingga kamar karena pintunya tidak dikunci, ujarnya. 3 orang tersebut kemudian diduga melakukan tindakan ruda paksa terhadap korban yang berusia 9 tahun. Pada saat melakukan aksinya, 3 terduga pelaku diduga membius korban. Dugaan itu berdasarkan pengakuan korban 4 tahun yang mengaku melihat pelaku menyuntikkan cairan di bagian lengan kakaknya. Korban saat itu terbangun ketika melihat aksi pelaku. Dia langsung minta izin untuk pergi kencing. Diizinkan, kata Safrin. Setelah meruda paksa korban 9 tahun, pelaku langsung mengancam korban yang berusia 4 tahun. Korban 4 tahun ini diancam supaya tidak cerita kepada mamanya. Supaya tidak lapor polisi. Kalau tidak, pelaku akan bunuh keluarganya termasuk mamanya, jelas Safrin. Kesaksian tersebut, kata Safrin, telah disampaikan ketika korban 4 tahun diperiksa penyidik Polres Bau-Bau. Ancaman pembunuhan tersebut juga disampaikan ibu korban berinisial S, 41. Dia bahkan mengatakan, anak-anaknya ditodong tembak oleh pelaku. Anak-anak saya mengaku ditodong pistol oleh pelaku. Ada yang ditodong di dada, jidat, dan mulut, ujarnya saat konferensi pers virtual tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!